Halo teman-teman, di pertemuan episode pertama Podcast Keliling atau Polling ini, kita kedatangan seorang Kiai Hamdan Suhaimi, seorang intelektual muslim, aktivis, pengamat sejarah, sekaligus penulis berbagai pemikiran di dalam Islam. Halo Pak Kiai, selamat sore, apa kabar? Sore, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tuh udah sering banget ketemu dan ngobrol sama Pak Kiai, tapi baru kali ini di podcastin Pak Kiai ya. Iya, benar. Semoga bisa membagi informasi dan inspirasi terutama buat teman-teman yang nonton. Insya Allah, mudah-mudahan bisa. Amin, amin, amin. Kita awali podcast pada episode pertama ini dengan cerita seputar kisah hidup Ki Hamdan gitu ya. Mungkin dimulai dari masa kecil, sekolah di mana, kemudian sampai perguruan tinggi begitu. Dan kenapa Ki Hamdan sendiri ini memilih jalur rihlah ilmiah di pesantren. Dan mungkin ada satu kisah yang sangat menarik yang perlu dibagi. Itu sampai kemudian dari pesantren ke salah satu kampus favorit di Indonesia, Driakara. Yang kita tahu kampus itu salah satu pusat pendidikan bagi teman-teman di Katolik. Silakan Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya dikasih orang tua itu Hamdan, Muhammad Hamdan. Orang tua itu ngasih nama itu singkat. Alasannya nggak tahu, yang jelas kakek saya meminta ke ayah saya itu jangan ngasih nama panjang-panjang. Jadi semua saudara-saudara saya itu namanya singkat. Tetapi harus ada nama Muhammad atau Ahmad di depannya. Itu lumrah orang Serang tuh kayak begitu. Saya lahir di Sampang, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, 8 Agustus 1978. Kalau tidak salah, hari lahirnya itu hari Selasa. Kata ibu saya, waktu itu bertepatan di bulan suci Ramadan, pas tanggal 9 Ramadan. Saya lahir di muka bumi ini tahun 1978. Nama ayah saya itu adalah Kiai Suhaimi, ibu saya adalah Haja Afifah Alawiyah. Kalau ayah saya berasal dari Bolang, sedangkan ibu saya berasal dari Sampang. Waktu kecil saya langsung dibina oleh ayah saya, seorang ulama yang menurut murid-muridnya dan koleganya itu beliau dikenal sebagai pakar ilmu sorop. Ayah saya ini ulama yang dikenal sebagai pakar atau ahli sorop, ilmu sorop. Waktu kecil dibimbing baca Al-Quran, ataupun ngaji amil, jurumiyah, dan segala macam. Yes. Kemudian ibu saya yang membimbing tata krama. Ada tata cara bicara yang sopan bagaimana, ibu saya yang ngajarin. Bahkan ibu saya lah yang mengajarkan untuk gemar silaturahim ke kiai-kiai, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Warisan yang paling berkesan untuk saya dari ibu saya itu adalah tata krama. Mengajarkan adab, mengajarkan kecintaan kepada sesama manusia, sekaligus berziarah di makam-makam karomah para wali dan para kiai. Terus kemudian saya belajar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Di tempat yang sama, di dalam naungan Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, Sampang Susukan Tirtayasa, yang didirikan oleh kakek saya.
Kiai Syanwani. Itu tahun berapa Kiai Ashabul Maimanah berdiri? Itu kalau tidak salah sesuai pitutur dari ibu saya yang menyaksikan atau sebagai saksi sejarahnya tahun 1962. Wow. Kakek saya sudah mulai merintis pondok pesantren Ashabul Maimanah. Dulunya tahun 1920-an itu sempat ada majelis, tapi bukan nama Ashabul Maimanah. Itu dikelola atau dibina oleh buyut saya namanya Kiai Haji Raden atau Tubagus Qasim. Kiai Tubagus Qasim. Tubagus Qasim ini punya anak, diantaranya adalah Ratu Salhah yang menurunkan kakek saya. Nah, baru tahun 1962 setelah pulang dari rihlah ilmiah dari beberapa pesantren di Banten dan Jawa, kakek saya mendirikan pesantren yang kemudian dinamakan Ashabul Maimanah bersama keluarga besarnya dan bersama saudara-saudaranya. Wow. Jadi beliau menginisiasi mendirikan pondok pesantren dan juga beliau menamakan Ashabul Maimanah. Itu kalau tidak salah nama atau merek Ashabul Maimanah itu berasal dari salah satu ayat daripada surat. Di dalam Surat Al-Waqiah ya, kalau tidak salah, Ashabul Maimanah. Jutin setelah SD selesai langsung di pesantren atau menempuh pendidikan formal? Iya, setelah lulus dari Madrasah Aliyah Ashabul Maimanah tahun 1997, waktu itu saya melamar mendaftar gitu di perguruan tinggi negeri yakni UI, Universitas Indonesia. Berkas-berkasnya sudah siap, sudah lengkap, dan waktu itu mau daftar ke Jakarta. Kemudian terlihat oleh ayah saya, kamu mau ngapain? Kamu mau kemana? Saya jawab, saya mau daftar kuliah di UI. Wow. Mau ngambil jurusan apa? Saya mau mengambil jurusan sejarah. Karena waktu itu saya gandrung sekali pada sejarah. Selama sepanjang sekolah, nilai saya itu di atas 6. Dari angka 7 sampai angka 9 itu nilai sejarah saya. Sejak kecil saya dididik untuk mencintai sejarah itu dari ibu saya. Karena ibu saya sering dongeng. Setiap mau tidur saya didongengin. Kebetulan kakak saya yang kuliah di Jogja membawa buku-buku yang berpaham kiri ya, atau ideologi kiri. Marxisme, Leninisme, Stalinisme, dan lain sebagainya. Saya mencuri membaca, bukan mencuri barang ya, mencuri baca. Jadi ketika kakak saya lengah dan buku itu tergeletak, saya baca. Dia kaget. Ini masih kelas 3 baca-baca begini, enggak boleh. Nah, seperti itu waktu itu, enggak boleh. Nah, besok harinya lagi lengah, lagi tidur, saya baca bukunya. Nah, kebetulan saya baca itu ada karya Ali Arham, Dedengkot PKI Indonesia. Saya membaca karya Haji Umar Said Cokroaminoto tentang sosialisme dan Islam, atau Islam dan sosialisme. Juga saya membaca karyanya DNID, Dipa Nusantara ID, tentang materialisme historis. Wow, jadi di usia segitu itu udah kenalan ya Kiai dengan berbagai lintas. Iya, gara-gara saya membaca buku itu, dan saya mencuri membacanya. Apa yang Ki Hamdan dapat dari bacaan-bacaan itu di umur segitu, Ki? Iya, belum paham sama sekali. Tapi daya baca untuk mengetahui atau menjelajahi. Iya, kecuali ada daya jelajah pengen membaca. Lebih banyak itu iya. Cuman kalau paham belum. Umur segitu tuh baru paham dan baru ngerti definisi. Apa itu materialisme, apa itu historisme, historical materialism, apa itu marxisme, apa itu paling definisi.
belum paham tentang isinya, belum paham. Inti dari pemikirannya. Iya. Bahkan saking gandrungnya terhadap ideologi kiri atau pemikiran kiri itu saya banyak mempelajari pemikiran Karl Marx lewat bukunya Das Kapital Yes. yang kebetulan kakak saya membawanya, dan juga karya dari Lenin yang berjudul What to be Done kalau nggak salah. What to be Done.